A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya'a ma abtalal wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wa riddatu ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya'a, dan bermula alladzi yang membatalkan ianya alladzi akan tayamum, dan bermula alladzi yang membatalkan ianya alladzi akan tayamum salah satu asya'a, itu 3 segala perkara. Walladzi dan bermula alladzi, walladzi dan bermula alladzi, yubtil yang membatalkan ianya alladzi, tayammum akan tayamum. Salah satu asya'a itu 3 segala perkara. Itu 3 segala perkara. Datah teman he, mana-mana 3 perkara. Yang pertama ma abtalal wudu'a, barang-barang yang membatalkan ianya barang. Barang-barang yang membatalkan ianya barang wudu akan wudu. Barang-barang yang membatalkan ianya barang akan wudu. Dan yang kedua, ru'yatul ma'i fi ghairi waktu shalah, melihat air fi ghairi pada selain waktu salat, pada selain waktu salat, dan melihat air pada selain waktu salat. Kemudian yang terakhir, wariddah dan kemurtadan. Murtad. Dan yang terakhir adalah murtad. Kawana? Ya, masih di dalam pembahasan yang sama. Itulah mengenai tentang masalah tayammum. Yang pertama, oleh pengarang kitab Tulah Abu Syuja' menjelaskan tentang syarat-syarat daripada tayammum. Ada berapa syarat tayammum? Tengku Haikal Jambi, sebutkan syarat tayammumnya. Sebutkan. Yaitu ada kezoran sebab musafir atau sakit. Ya. Yang kedua, masuk waktu sholat. Yang ketiga, mencari air. Yang keempat, ozor memakainya air. Dan berhajat ianya air, dan berhajat memakainya air. Sesudah mencari. Dan tanah yang suci baginya tanah itu debu.
Kemudian yang terakhir. Yang terakhir udah habis. Ada 5 syarat untuk boleh bertayamum. Salah satunya adalah karena ketiadaannya air. Fakit air. Tiada air. Kapan terjadinya ketiadaan air? Di saat waktu solat sudah tiba. Begitu waktu solat tiba, ternyata airnya tidak ada. Maka boleh diperbolehkan untuk seseorang beralih kepada tayamum. Boleh untuk melakukan tayamum sebagai pergantian daripada air. Ya. Nampak kan? Begitu pula dengan hal yang dapat membatalkan tayamum tersebut. Salah satu yang dapat membatalkan tayamum, yang pertama adalah hal yang dapat membatalkan wudu. Sebagaimana hal yang mana yang dapat membatalkan wudu? Itulah hal yang dapat membatalkan tayamum. Ada 6 perkara. Di belakang menjelaskan tentang hal yang dapat membatalkan wudu. 6 perkara tersebut pula berlaku pada tentang tayamum. Maka dikala seseorang melakukan hal yang dapat membatalkan wudu, pula melakukan hal yang dapat membatalkan tayamum, berarti tayamumnya akan batal. Tayamum batal dengan sebab hal yang dapat membatalkan wudu. Kan? Nyantik tayo sebutkan. Kemudian selanjutnya hal yang dapat membatalkan tayamum adalah ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Sebelum tibanya waktu salat, nyatanya kita melihat air. Melihat air begitu datangnya waktu salat. Waktu salat, sebelum tibanya waktu salat, ternyata sudah ada air. Bagaimana dengan tayamum yang sudah kita lakukan? Maka tayamum tersebut akan batal. Kenapa batal tayamum? Karena sudah ada air. Tetapi dikala seseorang telah menyelesaikan solatnya ataupun di tengah-tengah solatnya. Ini contoh. Seseorang telah melakukan tayamum dan dia melakukan solat. Selesai melakukan solat dalam keadaan bertayamum. Apakah wajib membatalkan solatnya? Wajib untuk menunaikan wudu langsung. Kalau seandainya datangnya air. Kalau seandainya datangnya air setelah selesai solat, itu harus ditinjau dulu. Apa yang harus ditinjau? Kalau tempat yang tidak ada air tersebut memang sama sekali tidak ada air, langka untuk adanya air. Tempat yang memang jarang ada air. Contohnya, berarti seseorang selesai mengerjakan solatnya dalam keadaan bertayamum, itu tidak harus lagi mengulangkan solatnya. Tapi kalau tempat tersebut memang beradat ada air, tidak putus-putus airnya. Kalau seandainya pun putus, barang yang sangat jarang terjadi. Jarang tak terjadi. Contoh ini tempatnya. Tempat ini. Pajan tengku gadai. Pajan sekurang-kurangnya air kapan? Sangat langka. Sangatlah langka. Kalau terjadinya musim kekeringan, musim panceklik misalnya, sangat jarang terjadi. Ya kan? Itu kalau misalnya terjadi hal demikian, ketiadaan air, boleh bertayamum. Itu selesai kita contoh solat, ada air, itu harus digantikan solat. Harus digantikan solat. Kenapa? Karena tempat tersebut memang beradatnya ada air. Kamho kan? Yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang dapat ipubati tayamum. Hal yang dapat membatalkan tayamum adalah murtad. Apa maksud daripada murtad? Khuruj anil Islam. Seseorang keluar daripada beragama. Baik dia beragama yang lain ataupun sama sekali tidak lagi beragama. Baik seseorang yang berpindah agamanya ataupun dia beralih kepada tidak lagi mempercayakan agama satupun. Ya kan? Itulah dinamakan dengan murtad. Murtad banyak sebabnya. Salah satu daripada sebab yang besar terjadinya kemurtadan. Adakala terjadi murtad dengan sebab perkataan. Adakala dengan sebabnya perbuatan. Adakala dengan sebabnya hati, i'tikad dan kepercayaan yang lain kepada selain daripada Allah. Ataupun beriktikad kepada memperduakan Tuhan, ataupun i'tikad kepada
keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan itu bersamaan dengan manusia. Hal-hal demikian adalah yang menyebabkan seseorang terjadi kemurtadan pada dia. Maka murtad hal yang harus sangat dianti-antikan dan hal yang harus sangat diwaspadai, karena murtad itu sangat mudah untuk terjadi kemurtadannya. Seseorang sangat mudah untuk jadi kemurtadannya dengan sebab tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga mulutnya sehingga terjerumus di dalam kemurtadan. Adakala di tengah daripada salat dia keluar daripada agama. Sebagaimana yang kita katakan hal-hal contoh di belakangnya pada salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa mentasydidkan menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam. Karena maknanya menjadi sebagai aku sembah akan matahari dan aku minta pertolongan kepada matahari. Di dalam solat dia bisa jadi kafir. Auzubillah min dzalik. Gampang kan? Kan kamu. Adakala kemurtadan dengan sebab perbuatan, contoh masuk di dalam gereja. Ini hal yang hati-hati. Masuk di dalam gereja, lalu disampai di dalam gereja, kita sujud ataupun membungkukkan badan. Itu merupakan toleransi mereka. Itu merupakan hal budidaya orang-orang kafir. Penyembahan mereka terhadap Tuhan mereka. Kita kerjakan hal yang mereka lakukan, itu dapat menyebabkan murtad dengan sebab perilaku dan kelakuan ataupun perbuatan. Ya kan, orang akan ditamung di dalam gereja, dibungkuk gaya sebagai tanda penghormat. Itulah mereka penyembahannya seperti demikian. Kita mengerjakan demikian dapat menyebabkan kepada ini ada satu lagi hal yang mudah terjadi tapi tidak kita sadari. Apa itu? Sujud. Maka tidak sembarangan sujud yang diperbolehkan dalam Islam. Selain daripada 3 sujud kalau tidak salah ataupun lebih daripada demikian. Salah satunya ada sujud yang diperbolehkan dalam Islam karena sujudnya kepada Allah dalam salat. Sujud dalam solat yang pertama. Kemudian sujud syukur karena mendapatkan kenikmatan, karena meraihkan kenikmatan yang besar daripada Allah. Lalu kita sujud itu karena bertanda mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Adakala yang terakhir sujud tilawah karena mendengar surah-surah sajadah dalam Al-Quran itu disunahkan untuk sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Itu 3 sujud yang diperbolehkan. Selain daripada demikian itu tidak diperbolehkan. Nampak kan? Kamu kan? Dengan buktinya kenapa tidak diperbolehkan? Ini dalilnya. Dikala seseorang berkeluarga terhadap istrinya wajib untuk menghormati suaminya. Kalau seandainya diperbolehkan di dalam Islam seseorang untuk sujud kepada suami, sungguh diwajibkan kepada istri untuk sujud kepada suami. Karena melanggar hukum Islam, karena melanggar dengan ketauhidan, tidak diperbolehkan sujud selain daripada 3 sujud itu. Tidak diperbolehkan sujud kepada manusia. Suami itu manusia. Tidak diperbolehkan sujud kepada suami, kepada manusia. Maka hal demikian itu tidak diperbolehkan selain daripada 3 sujud. Maka selain daripada 3 itu dapat menyebabkan seseorang murtad. Maka dikala tanya tuku tasalam gurenyan hati-hati baik sangat bungkuk. Makanya menyatakan para orang-orang yang alim tengku kadang gebut jaro. Bahkan ke pemanyang baik sampai terjadinya pembungkukan tanya. Itu hal yang membahayakan. Hal-hal pembungkukan yang terjadi pada badan yang hampir menyerupai kepada sujud. Hampir menyerupai kepada sujud ataupun seberat-beratnya rukuk. Seberat-beratnya rukuk hampir patah ini. Ini tidak diperbolehkan lagi. Itu membahayakan. Apalagi sampai kepada sujud. Tidak boleh. Hati-hati. Nampak kan? Kamu. Ini sujud karena bersyukur nikmat. Apa nikmatnya? Gol yang ditendangkan dalam gawang. Apakah itu sebuah nikmat? Coba kita baca. Kalau itu sebuah nikmat, diperbolehkan sujudnya karena mensyukuri nikmat. Tapi kalau itu bukan sebuah nikmat yang diperkirakan oleh syariat, berarti haram untuk sujud kalau gol. Maka lihat apa yang terjadi hal demikian. Apakah itu sebuah nikmat ataukah tidak? Ini jadi pertanyaannya. Kalau itu sebuah nikmat, berarti diperbolehkan.
Itu merupakan tempat terjadinya perjudian. Itu merupakan tempat terjadinya taruhan-taruhan orang, taruhan uang orang, dibuat perjudian oleh orang, dan melakukan hal demikian tersebut merupakan haram perjudian. Itu unsur terjadinya haram. Kemudian di dalam permainannya ada permainan yang tidak menggunakan pakaian syariat Islam. Maknanya mereka menampakkan auratnya. Itu lagi dosanya, fasik orangnya. Orang yang fasik mengirakan bahwa gol itu merupakan lalu dia sujud. Bagaimana dengan terjadi sujud yang dia lakukan itu? Maka hati-hati. Gampang kan? Maka diperbolehkan sujud karena mensyukuri nikmat yang diperhitungkan oleh syariat. Gampang kan? Ataupun kemenangan karena kemenangan yang islami, kemenangan yang karena keislaman, itu diperbolehkan sujud. Kamu kan? Gampang. Ya.